Saudara-saudara terkasih, inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri kasih Allah mewujud dalam kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur, dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita bagikan damai dan sukacita ini mulai dari keluarga, komunitas, dan di tempat kita bekerja. Kini kita dengarkan maklumat kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putera Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudari terkasih, sekarang marilah kita berdiri menghadap ke pintu utama gereja untuk menyambut perarakan Sang Bayi Surgawi, Yesus Kristus Penebus. Marilah kita nyanyikan lagu Malam Kudus.
damai besertamu dan sertamu juga. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu kami panjatkan puji syukur, sebab Yesus Sang Putra telah berkenan hadir dan tinggal di antara kami sebagai manusia dalam kesederhanaan. Dialah Allah kami yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Semoga kami dianugerahi kesukaan yang besar dan kemauan untuk menanggapi rahmat kehadiran-Mu. Ya Yesus Kristus, puji syukur atas segala rahmat-Mu, karena kami dapat meneladani keluarga kudus Nazaret. Bantulah kami semakin mengenal keluarga kami dan memperbaiki relasi satu sama lain, sehingga mampu bekerja sama untuk membangun kekudusan dengan saling mencintai, seperti mencintai Engkau sendiri, lebih melayani daripada dilayani, serta menghargai satu sama lain dalam ketulusan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang kepadamu dengan riang gembira. Kami bersyukur atas ayah, ibu, saudara, dan teman-teman yang baik. Kami berdoa agar mereka Kau anugerahi sukacita dan kasih sayang. Inilah hadiah terindah yang ingin kami berikan kepadamu, yaitu menjadi sahabat sejatimu. Amin. Ya Yesus, kami kaum muda gereja datang menghadap kepadamu. Semoga dengan berbekalan semangat cinta kasih-Mu, kami mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang penuh harapan dan membawa berkat bagi keluarga, teman, gereja, dan tanah air. Amin. Ya kanak-kanak Yesus, anugerahkanlah kasih-Mu bagi seluruh umat. Semoga mereka semua dapat menikmati damai sejahtera dan iman kami semakin tumbuh dengan membina persaudaraan bagi semua orang, baik di lingkungan kami maupun masyarakat sekitar kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Suster, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini bersama-sama kita akan merayakan Misa Malam Natal. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Maka kalau kita merenung-renung dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini sudah berapa kali Misa Malam Natal kita ikuti sampai dengan saat ini. Pasti ada yang banyak sekali sudah mengikutinya setiap tahun dan lain sebagainya. Tetapi terus-menerus kita ikuti dan kita nanti-nantikan kesempatan untuk merayakan misa dan perayaan Ekaristi di malam Natal ini. Karena apa? Karena pada malam Natal ini kita mengenangkan kembali peristiwa keselamatan yang menjadi tanda persatuan, peneguhan, dan pengudusan, di mana Yesus Kristus Allah kita hadir di tengah-tengah kita di dunia ini. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan misteri penyelamatan ini dengan penuh sukacita pada saat malam Natal ini. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merayakan perjamuan Kristus, marilah kita menyiapkan diri dengan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka pun menjadi sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
Saudara suster, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, jangan serius-serius ya mukanya ya, tenang-tenang saja karena kita lagi merayakan malam Natal, jadi jangan serius-serius, tenang-tenang, santai-santai aja ya. Tapi jangan kelewat santai, nanti saya bilang santai-santai langsung mesen kopi lagi ke depannya kan. Santai-santai ya kita karena merayakan malam Natal, dan memang suasana malam Natal pasti ada unsur sukacitanya, sukacita Natal itu ya. Dan saya harap merasakan sukacita itu. Makanya saya yakin baru masuk pintu gereja dari depan sana udah merasa sukacita ya. Dekorasinya udah bagus banget di depan sana itu ya. Udah ada yang foto belum di situ tuh? Belum ya? Boleh nanti silakan foto ya. Di situ ada depan tuh bagus tuh dekorasinya. Bisa membawa kita pada nuansa yang bersukacita. Depan sini juga bagus ya. Nuansa sukacitanya luar biasa. Ini juga bagus ya. Tapi kalau di sini jangan foto ya nanti ya. Kita berdoa aja di depan palungan. Kita berdoa yang kusuk di depan bayi Yesus setelah misa. Nanti setelah berdoa baru fotonya ya. Gitu aja. Oke, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sukacita Natal ya. Sampai kita tadi menyanyikan dengan keras sekali dalam Mazmur tanggapan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kita malah menyuruh langit dan bumi bersukacita di dalam kesempatan malam hari ini. Langit dan bumi kita suruh bersukacita, maka kita pun juga hendaknya merasakan sukacita itu. Karena apa? Karena jelas dikatakan juga di dalam Mazmur tanggapan tadi, karena Ia sudah datang. Karena Ia sudah datang, hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai karena Ia sudah datang. Dan kita pun juga merasakan sukacita itu terutama karena Tuhan telah datang dan hadir bersama dengan kita di dalam diri bayi Yesus yang kecil ini. Dan inilah yang menjadi pusat sukacita kita pada kesempatan malam hari ini. Dan Tuhan yang datang itu perlu kita maknai juga di dalam kehidupan kita, perlu kita rasakan sukacitanya. Tetapi kenapa kita mesti bersukacita? Karena Tuhan yang datang itu menunjukkan kepada kita bagaimana sih manusia itu perlu hidup. Kita sebagai manusia itu cara kita hidup itu seperti apa? Cara kita hidup itu seperti apa? Ya tentu kita tinggal meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari dan juga apa yang dilakukannya sepanjang dia hidup. Itulah yang perlu kita jadikan sukacita. Kita yang tadinya manusia yang tidak tahu seperti apa kita harus hidup, bahkan kerap kali terjerat di dalam kesalahan dan dosa, serta berakibat kepada maut itu, akhirnya kedatangan penyelamat yang mau menjadi manusia dan kemudian membuat kita bisa mengarahkan diri kita kepada Allah dan bisa menjalani hidup dengan lebih sempurna lagi. Itulah sukacita kita pada kesempatan malam Natal ini. Maka saya mengibaratkan kalau perjalanan hidup itu ya seperti sebuah lagu gitu ya. Lagu itu kan udah jelas tadi ya. Lagu sudah jelas, liriknya seperti apa, notnya bagaimana, lalu nyanyikannya seperti apa, itu sudah jelas semuanya. Dan kehidupan manusia itu seperti itu. Nah ini tentu kalau saya ya selama tinggal di pastoran sini, saya sering mendengar penyanyi-penyanyi di kafe seberang itu ya. Di seberang situ kan ada kafe, dia setiap malam ada live musiknya, ada live musik ya. Kalau lagunya dangdut atau lagu Indonesia masih oke lah, bagus dia nyanyinya. Cara nyanyinya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau udah lagu bahasa Inggris ya, ibu bapak ya, kalau udah lagunya bahasa Inggris tuh, kerap kali Inggrisnya kacau balau Inggrisnya tuh ya. Bukan cara nyanyinya sih bagus gitu loh. Dia suara bagus, main musiknya juga bagus. Tapi giliran bahasa Inggris tuh, wah ini Inggrisnya rada kacau gitu. Misalkan pada suatu malam dia bernyanyi, ada yang merequest lagu Ed Sheeran gitu ya. Ed Sheeran lagunya Perfect. Wah. Ed Sheeran lagunya Perfect itu kan lagu bahasa Inggris kan. Wah bagus nih, kayaknya bagus nih, bakalan saya dengerin. Saya coba denger ya. Akhirnya dia nyanyi ya. Nyanyinya kurang lebih begini, pasti lebih jelek suara saya karena jelek kan suara saya. Tapi kurang lebih beginilah. I found love gitu ya. For me, ya. Masih benar tuh, bahasa Inggrisnya masih benar. I found a love for me, masih benar kan ya. Darling just driving in, waduh, kok driving in ya? Emang darlingnya sopir apa gimana nih, Grab kali dia. Darling just driving in, dia bilang gitu ya.
And Soromali. Wah, Soromali apaan tuh, bahasa dari mana Soromali ya kan? Soromali lagi kan. I found a girl. Wah, bener lagi ya kan. Berarti ada harapan ya. Beautiful and sweet. Wah, beautiful and sweet loh. Beautiful and sweet dia bilang loh. Beautiful and sweet nih, waduh, lulusan dari mana dia nih ya, sekolah mana? Kok dia bisa bahasa Inggris seperti itu? Jadi mengganggu sekali, suasananya sangat mengganggu. Jadi kalau mendengar bahasa Inggris dari para penyanyi-penyanyi kafe itu loh, cobalah ditemukan nanti kalau nongkrong di kafe gitu, coba suruh nyanyi bahasa Inggris bener apa enggak mereka. Biasanya bahasa Inggrisnya berantakan ya. Dan itulah kita gitu loh, kita punya, sudah jelas Yesus sebagai patronnya, jalannya ada jelas ditunjukkan oleh Yesus. Maka penting baca kitab suci, baca kisah-kisah Yesus itu penting gitu kan ya. Supaya kita tahu seperti apakah menjalani hidup manusia. Tapi kerap kali ya gitu, kita bisa miss di dalam hal-hal tertentu. Kalau tadi penyanyi kafe missnya di dalam kemampuan bahasa Inggrisnya mereka. Musiknya udah bagus, suaranya bagus, lebih bagus dari saya. Saya kemuliaan aja gak bisa nyanyi tadi tuh, mulainya kayak gimana kan saya gak tahu. Lantas ternyata kemampuan bahasa Inggrisnya yang salah. Jadinya kurang bisa dinikmati. Ya dalam hati saya kalau dengerin mereka nyanyi lagu bahasa Inggris, aduh dangdut aja deh, dangdut ganti gitu ya, lebih bagus gitu kan. Nah maka dari itu di sini dikatakan di dalam bacaan kedua tadi ya, kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dikatakan bahwa Yesus sebagai kasih karunia yang mau hadir di dunia ini, yang sudah hadir di dunia ini, mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana. Sehingga akan sangat percuma kalau kita merayakan kelahiran Yesus Kristus tanpa pernah mau membuka hati kita untuk dibiarkan dididik oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Dididiknya tentu saja dengan meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang menjadi penting bagi kita. Ketika kita mau merayakan Natal, bersuka cita pada kesempatan malam hari ini, kita pun mau bersuka cita karena kita terbuka hatinya untuk membiarkan diri dididik oleh Yesus dan membiarkan diri untuk meneladani Yesus dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Karena Dia mau hadir di tengah-tengah kita di dunia ini dan memberikan teladan kepada kita seperti apakah manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah cara kita yang paling utama untuk memuliakan Tuhan. Makanya ada orang teolog, para bapak gereja dulu ya, Santo Irenaeus itu mengatakan kemuliaan Tuhan itu adalah manusia yang sungguh-sungguh hidup. Manusia yang sungguh-sungguh hidup. Dan manusia yang sungguh-sungguh hidup itu ya berarti meneladani pribadi dan kehidupan Yesus Kristus di tengah-tengah hidupnya sehari-hari. Dan itulah yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Natal ini penuh sukacita, tetapi sekaligus juga mengajak kita untuk terus-menerus mau meneladani Dia yang hadir di tengah-tengah kita ini. Dan itulah kenapa malaikat menyatakan kepada kita di dalam bacaan Injil, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ayatnya memang seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kalau kita bacanya besok pagi tetap aja bunyinya hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mau kita bacanya lusa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Setiap hari kita mengatakan bahwa telah lahir juru selamat. Setiap hari kita diajak untuk mengingat momen Natal ini. Setiap hari kita diajak untuk meneladani Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang menunjukkan bagaimana cara kita hidup dan juga bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dan cara kita bertindak sehari-hari sebagaimana diusulkan oleh di dalam tema Natal pada tahun ini adalah menjadi sahabat bagi semua orang. Maka pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kalau tadi dikatakan meneladani Yesus Kristus dan membiarkan kita dididik olehnya melalui teladan hidupnya, serta terus-menerus mengingat pengalaman Natal ini, kita pun juga diajak untuk sampai kepada menjadi sahabat bagi semua orang dengan membuka diri dan mau mengasihi satu dengan yang lain, sehingga mereka yang sungguh-sungguh ada di sekitar kita itu bisa merasakan kedekatan dengan kita. Dan semoga sukacita Natal yang kita rasakan hari ini dan pada perayaan Ekaristi ini bisa berbuah di dalam tindakan-tindakan hidup kita sehari-hari,
dengan meneladani Yesus dan mau membantu kita untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Semoga itu semua terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa pembaharu hidup, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Teguhkanlah iman kami melalui Ekaristi Kudus ini, agar menjadi murni dan layak menyambut kelahiran Yesus Putramu ke dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ya Bapa yang kudus, Putramu senantiasa mencintai murid-muridnya di dunia, maka tak kala tiba saatnya Engkau muliakan, Ia mencurahkan cinta sehabis-habisnya. Ketika bersantap bersama mereka, Ia mengambil roti, memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Lantas bersama dengan saya ini ada Romo, namanya Romo Aridianto. Romo Aridianto ini adalah wakil ekonom Keuskupan Agung Jakarta. Maka dia tinggal bersama dengan Bapak Uskup, orang paling dekat dengan Uskup. Maka dari itu kita harus mendengarkan pesan Natal darinya ya. Kita dengarkan dengan baik-baik karena orang dekat sama Uskup ini ya. Silakan Romo Ari ya. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Sebenarnya saya sudah dari awal sampai akhir saya sudah tenang. Karena saya meminta Romo, panggilan Romo Graha untuk memimpin. Ya kan? Jadi saya ikutan saja. Tapi tadi sebelum berkat pada saat ngobrol, nanti tolong sampaikan pesan Natal. Pesan Natalnya apa ya? Sebenarnya kan jelas ya, pesan Natal KWI dan juga PGI. Hiduplah, apa nih? Hidup sebagai sahabat. Sudah menjadi sahabat belum? Ayo, siapa yang jadi sahabat Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah, Romo Graha, kayaknya katekesenya harus lebih keras lagi nih. Angkat tangannya takut-takut. Siapa yang mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Makin banyak. Siapa yang menjadi sahabat Tuhan Yesus? Siapa yang menjadi sahabat Tuhan Yesus? Makin banyak. Siapa yang mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesusnya ada di mana? Wah, di situ. Mau sahabat sama patung? Mari lihat, tengok kiri, tengok kanan. Lihat depan, belakang, lihat belakang. Disitulah kita merayakan Natal. Berarti disitulah juga Tuhan Yesus ada. Maka mari kita mulai. Kita bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orangnya di dekat kita, mengungkapkan dalam kerukunan dan kebaikannya. Maka Natal menjadi suatu tanda sukacita yang sungguh nyata. Bukan semata-mata kita hanya mengatakan Tuhan Yesus lahir, tetapi akulah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Aku mau bersahabat dengan yang lain, karena ketika aku bersahabat, aku memancarkan kebaikan, dan ketika aku memancarkan kebaikan, di situ aku menghadirkan Tuhan. Amin. Amin. Selamat Natal bagi kita semua. Salam juga selamat Natal dari Bapak Uskup. Terima kasih. Terima kasih Romo Aridianto atas peran sertanya dan berbagi pesan bagi kita ya untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Di sebelah kiri saya juga ada frater ini ya, frater Salto. Saya kira semua orang di sini udah kenal ya. Frater Salto ini adalah putra paroki kita. Putra paroki kita berasal dari wilayah yang jadi paduan suara sekarang ini, wilayah Alfonsus. Dia tinggal di wilayah Alfonsus. Dan dia sekarang ini ya paling enggak 2 tahun lagi lah tabisan lah, sebentar lagi ada tabisan. Siap-siap aja nanti paroki kita jadi tempat tabisannya Frater Salto ya kan, tabisan imam. Maka kita doakan juga supaya dia tetap lancar di dalam menjalankan studi dan juga masa formasionya sebagai calon imam Keuskupan Agung Jakarta. Maka terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada panitia Natal dari wilayah Regina Pacis. Kita beri tepuk tangan untuk panitia Natal kita. Luar biasa kerjanya dan juga sungguh memberikan kita kesempatan untuk merenungkan sukacita Natal di tengah-tengah kita dalam perayaan Ekaristi ini. Juga terima kasih kepada para petugas keamanan dari kepolisian maupun dari TNI dan lain sebagainya. Terima kasih juga para petugas liturgi, mulai dari prodiakon, petugas mistinar dan juga putri sakristi, serta petugas lektris dan juga pemazmur. Saya ucapkan terima kasih. Tugas paduan suara dari lingkungan wilayah Santo Alfonsus, saya ucapkan terima kasih. Muka-mukanya udah pada pengen pulang kampung semua itu kan. Ditunda karena tugas kur ya di sekarang ini ya. Juga tugas tatip dan kolektan dari wilayah Santo Petrus, saya ucapkan terima kasih. Dan serta tim koster, tim multimedia, dan tim kameramen, saya ucapkan terima kasih. Serta sound system. Dan seluruh umat yang hadir dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya mewakili Dewan Paroki, Romo Kesar, dan juga seluruh pengurus gereja ini mengucapkan Selamat Natal 2019. Semoga sukacita Natal berbuah dalam kehidupan kita,
dan menjadikan kita untuk lebih mau menjadi sahabat bagi semua orang. Maka nanti silakan mengucapkan selamat Natal satu dengan yang lainnya, dan kita yakini bahwa kita adalah sahabat di dalam Kristus. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Amin. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi malam Natal sudah selesai. Syukur. Marilah pergi, kita diutus mewartakan kasih dan sukacita Natal.